informasi kita, tetapi dengan kejari-kejari saat ini masih menggunakan Zoom. Nah, ini kajian dari bidang Direktorat IT juga menjadi catatan bagi kita bersama. Mungkin ini akan menjadi masukan bahwa untuk pengamanan komunikasi Vicon ke depan bisa kita lakukan dengan enkripsi. Ini juga sudah menjadi catatan kita. Mungkin nanti bekerja sama dengan Daskrimti akan kita lakukan tanggal 9 April tentang optimalisasi pendampingan terhadap refocusing anggaran realokasi pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan. Saya harapkan para kajari juga mampu melakukan hal yang sama, memberikan kesempatan untuk duduk bersama para Astintel dan para Asdatun bahwa ini yang kita lakukan adalah optimalisasi perdatun ini untuk kegiatan Intel, ini adalah sekali lagi untuk peran kejaksaan di bidang pengamanan maupun pendampingan refocusing anggaran terkait COVID-19. Bukan hanya APBN, karena ini kita melihat ada juga APBD, 450 triliun di APBN, hampir 70 triliun di APBD, belum lagi ada dana desa 70 triliun dan APBD. Jadi ini adalah begitu besar anggaran yang sekarang difokuskan untuk penanganan masalah. Dilakukan terbitnya SE 07 tahun 2020, Intel telah mengeluarkan sejumlah Prokinfo, antara lain Prokinfo 01 tentang pengamanan ciptaan kondisi terkait pencegahan. Nah, ini juga bagi kita menjadi atensi bersama bahwa tidak saja kita melakukan berjalan, dan saya berterima kasih kerjasama antara para Astintel dan asisten pembinaan, kita terus melakukan pendataan terhadap personil kita maupun terhadap keluarganya. Nah, ini terus berjalan, kemudian masih kegiatan lain, untuk itu ada penyelamatan aset negara, ini juga terus berjalan. Dalam kesempatan ini terus-menerus kita optimalkan peran kejaksaan agar tidak ada lagi ruang lingkup seolah-olah kita tidak terlibat di dalam pengamanan, karena ini adalah kebijakan pemerintah. Mau tidak mau, suka tidak suka, tugas kejaksaan di bidang penegakan hukum juga melakukan pengamanan terhadap kebijakan pemerintah. Persoalan lain juga dalam konteks Info terakhir kita terbitkan dalam rangka pengamanan dan pendistribusian anggaran perlindungan sosial. Kita melihat bahwa banyak jumlah-jumlah data yang sebenarnya akhirnya seperti tumpang tindih. Nah, ini juga perlu menjadi tentang jaring pengaman sosial. Ini perlu menjadi yang dilakukan sesudah tanggal 9 April, artinya sekarang ini kita harapkan semuanya bahwa tidak lagi bercerita di masalah pengadaan saja. Bagaimana kita pengamanan terhadap kebijakan pengadaan itu bisa berjalan secara tepat sasaran. Ini yang kita harapkan. Karena itu di sini kami duduk bersama atas petunjuk Bapak Jaksa Agung. Mari bersama-sama kita tunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung bisa juga dilakukan oleh para kajati, para kajari di wilayahnya masing-masing. Barangkali itu pengantar dari saya. Nanti untuk selanjutnya dalam teknis bidang datun, saya harapkan nanti terus bersinergi dengan bidang Intel. Mari kita tingkatkan peran kejaksaan bersama-sama dalam rangka mengamankan kebijakan pimpinan, mengamankan kebijakan pemerintah dalam konteks refocusing anggaran terkait COVID-19 ini. Terima kasih. Kami telah share dalam bentuk PDF ke semua personel kejaksaan di daerah melalui Kajati dan Kajari, melalui Asdatun. PDF-nya sudah di-share semua. Di dalam surat jawaban Kajari atau Kajati terhadap permintaan pendampingan ini dengan jelas mengacu kepada halaman 29 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kegiatan pengadaan memiliki implikasi hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum. Kegiatan pendampingan ini terbatas kepada aspek keperdataan. Jadi kalau ada apa-apa di kemudian hari akibat kita ditipu atau
ketidakterbukaan yang menyebabkan itu menjadi kasus pidana, kita telah memberikan masukan bahwa keterlibatan kita hanya masalah kemerdekaan saja. Apa dan menyampaikan masalah hukum, kita menyampaikan pendapat-pendapat hukum. Dan pada kesempatan itu kita menyampaikan risiko-risiko terkait dengan kemungkinan penyimpangan kalau ada penyimpangan pada titik-titik tertentu. Di buku ini kita sudah paparkan beberapa kasus-kasus yang menyangkut memaparkan bagaimana risiko-risiko pidananya. Bapak dan Ibu sekalian, para pejabat pemerintahan daerah tentu tidak terlalu memahami masalah risiko pidananya. Untuk itulah peran daripada jaksa yang terlibat di dalam pendampingan ini untuk memberitahu, menginformasikan bahwa kegiatan tindakan yang seperti ini risikonya adalah berakibat kepada risiko pidana. Contoh kasusnya ada dipaparkan di sini semua. Mengetahui bahwa permainan di titik ini adalah risiko kasus pidana, kasus korupsi di sistem. Sehingga dengan demikian, dan yang kedua, menginformasikan itu sudah kita lengkapi di dalam buku pedoman. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kami mengingatkan bahwa yang pertama risiko yang harus diwaspadai dalam kegiatan pendampingan maupun pengamanan oleh aparatur kejaksaan adalah bahwa bagaimanapun terdapat kemungkinan kejaksaan digunakan sebagai tameng atas permainan penyimpangan yang mereka lakukan. Sehingga di sini harus diwaspadai bahwa I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, and it's not a lie that I die. I can't hide.